Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Jenazah pegawai Bank Papua korban penembakan masih disemayamkan di rumah duka di Timika. Perusahaan diminta membayar tunjangan hari raya tepat waktu. Harga tidak jauh berbeda dengan di pasar murah yang digelar Pemkab Merauke sepi. Bupati Puncak Willem Wandik ikut berbelasungkawa atas kematian Darius Yumame yang menjadi korban penembakan KKB Selasa lalu. Willem melayat ke rumah duka di Timika untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Darius Yumame. Bupati menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah yang dituntut keluarga korban serta uang santunan kematian sebesar 250 juta rupiah. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk Bupati Puncak, Bapak Willem, sudah menyerahkan uang 1 miliar kepada kami keluarga. Dan untuk uang duka, mulai dari Timika sampai keluarga di Maibrat sana, beliau menyerahkan uang 250 juta. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Bupati Puncak mengutus keras tindakan KKB yang menyerang dan membunuh warga sipil. Ia meminta aparat TNI Polri segera menangkap para pelaku. Masyarakat dan pemerintah daerah sangat menyesal dan sangat kecewa atas peristiwa ini. Kami sudah sepakat bahwa dalam suasana Natal ini tidak boleh ada terjadi hal-hal seperti ini. Dan kita sudah bicara. Namun di luar dari kemampuan kami, peristiwa ini terjadi. Maka saya sebagai Bupati Kabupaten Puncak mengutuk pelakunya. Memang kelompok bersenjata ini yang tak berkeliaran di Kabupaten Puncak ini, saya minta pada kepolisian tidak hanya menyebut kelompok seperti militer, kelompok seperti Lekagar, Kalenak, tapi kalau bisa, ini adalah kriminal. Walaupun dalam konteks kelompok bersenjata, tapi kriminal. Kalau bisa cari orangnya, bisa juga dikatakan dia itu orang yang pelakunya itu disebut DPO. Ini harus dilakukan. Darius Yumame ditembak ketika dia hendak membeli sarapan pagi di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak. Tindakan KKB membunuh warga sipil sudah sering terjadi. Jenazah Darius Yumame masih disemayamkan di rumah duka di Timika dan rencananya akan dikirim ke Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya untuk dimakamkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Perayaan Natal tinggal 9 hari lagi. Pemkab Merauke kembali mengingatkan pengusaha agar segera membayar tunjangan hari raya kepada karyawan paling lambat tanggal 20 Desember. Sekda Merauke Ruslan Ramli mengatakan pemerintah akan memberi sanksi kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Ia juga mengingatkan agar kelalaian membayar THR jangan terulang lagi seperti tahun lalu. Seluruh pekerja kita itu dibayar hak-haknya sebelum saudara-saudara kita, terutama yang merayakan Natal. Harapan kita seperti itu. Jangan kayak tahun lalu ada beberapa perusahaan yang lalai dalam membayar hak-hak perusahaan. Untuk sanksinya Pak Sekda, kira-kira yang lalai ini kan jangan sampai mengulang lagi tahun ini Pak Sekda. Ya akan kita evaluasi, pasti kita kasih sanksi. Tapi nanti sanksinya tentunya nanti akan sampai berkoordinasi dengan Pak pimpinan daerah untuk mengambil sanksi supaya ini tidak menjadi kebiasaan yang buruk yang dari tahun ke tahun kejadian. Tapi kemarin saya kira pasti mereka juga sebagai manusia, sebagai ini yang mempekerjakan sesama kita ini, apalagi dalam rangka hari baik ini, dalam rangka perayaan Natal,
kita mau ada komitmen dari perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak karyawan. Besaran tunjangan hari raya sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja adalah 1 kali gaji. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meski memiliki banyak tantangan, khususnya keamanan, PT Pos Indonesia tetap optimis dan berkomitmen menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. PT Pos Indonesia memang kembali dipercaya untuk menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM tahap kedua, bantuan pangan non-tunai tahap keempat, serta bantuan program Keluarga Harapan untuk 450.000 keluarga. Hingga minggu pertama bulan Desember tercatat jumlah penerima mencapai sekitar 136.000 penerima atau sekitar 30% dari keseluruhan penerima bantuan. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena penyaluran masih terus dilakukan di kabupaten kota di Papua dan Papua Barat. Sementara realisasi penyaluran BLT BBM tahap kedua yang paling tinggi penerimanya adalah di kota Jayapura yang mencapai 92%. Sementara terendah di Kabupaten Asmat yakni 0,12%. Penyaluran bantuan di perkotaan dilakukan serentak di beberapa titik agar tidak terjadi antrean. Sementara untuk wilayah pegunungan dilakukan dengan menerapkan kearifan lokal, yakni bantuan diserahkan kepada tokoh masyarakat dan disaksikan langsung pemerintah dan aparat keamanan. Namun untuk Kabupaten Dogiai dan Intan Jaya, bantuan belum bisa disalurkan karena kedua daerah ini masih bergejolak dan petugas kantor pos tidak diizinkan ke sana. BBM tahap 2, bantuan BPNT tahap 4 dan bantuan program PKH yang di tahun 2022 yang pertama melalui kantor pos sampai dengan tanggal 4 Desember kemarin sudah baru mencapai 30% untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Adapun alokasi penerima sebanyak 456.355 penerima dan baru yang berhasil disalurkan sekitar 136.094 penerima. Pertama, dikarenakan ada beberapa pergantian PJ Bupati ya. Dalam artian ketika untuk dalam pegunungan ini khususnya bantuan BLT BBM dan BPNT itu dapat dilakukan pembayaran secara kearifan lokal. Namun harus ada surat permintaan dari bupati. Ada beberapa kabupaten yang bupatinya kondisi sekarang adalah PJ. Mungkin ada sedikit komunikasi yang harus disampaikan. Ini kami harus menunggu surat-surat tersebut bisa sampai ke kami, surat-surat permohonan tersebut untuk kami bisa jadwalkan untuk lakukan pembayaran. Yang kedua terkait konflik, khususnya di daerah kami yang ada di Dogiai yang khususnya sekarang masih dalam masa konflik, dan begitu juga Intan Jaya. PT Pos Indonesia optimis penyaluran bantuan langsung tunai akan tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saat ini masih banyak kampung di Merauke yang kekurangan tenaga bidan untuk menangani persalinan ibu hamil. Yayasan Yahleka Kebidanan Maro Merauke merupakan salah satu yayasan yang mencetak tenaga bidan di Merauke. Belum lama ini yayasan ini mewisuda 11 tenaga bidan yang nanti siap ditugaskan di wilayah terpencil dan kampung di Merauke. Ya, jadi ini sekarang sudah angkatan ke-10. Ya. Kita sudah wisuda 700 lebih, 800. Ya, sebenarnya kalau dulu kita bisa wisuda saja, sekarang kita harus wisuda dengan. Sejak berdiri 10 tahun lalu, Yayasan Yahleka telah mencetak sebanyak 700 tenaga bidan dan sebagian besar mereka mengabdi di kampung-kampung di wilayah Papua Selatan. Saat ini kematian ibu dan anak saat melahirkan di wilayah Papua Selatan masih cukup tinggi, sehingga diharapkan 11 tenaga bidan lulusan Yahleka ini mampu mengisi kekosongan tenaga dan bisa mengurangi tingkat kematian ibu dan anak saat persalinan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasar murah yang digelar Pemkab Merauke dalam rangka Natal dan Tahun Baru ternyata sepi pengunjung.
Sepinya pengunjung karena harga barang yang dijual sama dengan harga di pasaran, bahkan ada beberapa barang harganya justru lebih mahal. Pasar murah yang digelar di Taman Mandala Merauke bertujuan untuk menstabilkan harga sembako yang cenderung naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun sejumlah warga yang datang mengeluh dengan harga barang yang ditawarkan di pasar murah. Ini sih yang agak mahal yang mana Bu yang Ibu lihat tadi cek tuh? Kalau soalnya kayaknya inilah Naik juga ya? beda dengan yang itu. Iya. Jadi artinya enggak terlalu ada perubahan harga ya? Ya, ada perubahan juga sama saja. Sama saja. Jadi ini Ibu beli 2 kilo. beli 2 kilo saja? Oh gitu. Berarti ini agak sama saja yang harga pasar ya? Pengelola berjanji akan mengevaluasi harga-harga sembako yang dijual di pasar murah. Jadi dari sisi harga, kami sih tidak secara detail untuk melihat. Kami baru melihat memang ada beberapa contoh ya, misalnya telur. Telur itu juga dengan bervariasi harga ya. Tadi kita lihat yang disiapkan oleh Bulog. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri sudah menyampaikan kepada pihak para pelaku usaha yang terlibat pada kegiatan hari ini, tolong memperhatikan harga jual yang dilepas kepada konsumen. Sehingga pada kegiatan hari ini juga tadi begitu sudah dalam bentuk apa ya, sudah disiapkan, memang ada harga-harga yang sama di luar dan juga memang ada 1-2 komoditas yang harganya bahkan lebih. Saat ini harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru mulai merangkak naik. Warga juga khawatir stok sebagian bahan pokok berkurang. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian serius. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru meningkat dan menyebabkan sebagian bahan pokok di Merauke naik dan stok menipis. Sementara untuk menjamin ketersediaan beras, Perum Bulog Merauke sudah mencadangkan stok beras sebanyak 2 ton, sehingga stok beras di Papua Selatan selama beberapa bulan ke depan aman. Sudah kami ajukan ke pusat, tinggal menunggu kedatangan aja. Kalau untuk beras berapa ton ketersediaannya Pak sekarang? Stok kita untuk saat ini sekitar 2.700-an. Itu mampu bertahan berapa bulan ke depan Pak? Bulan ke depan masih aman. Masih aman Pak. Masih aman. Pak, dengar-dengar katanya ada mau impor beras Pak, karena gagal panen ini. Kalau itu jangan kantor pusat ya, kami hanya kalau untuk impor beras kan di Merauke nggak ada pengaruhnya di Merauke, gitu. Aman ya. Kalau untuk gula Pak, ketersediaannya? Gula stok kita sisa sekitar 25 ton. 25 ton. Itu berapa bulan Pak ke depan itu bisa bertahan itu Pak? Kalau gula tergantung sih Pak. Agak lambat sih kalau gula, kalau kita lihat ini keluarannya gula ini. Gitu. Gula kira-kira 3 bulan ke depan masih bisa, masih ada. Pak, ketersediaan itu memang untuk Merauke saja atau 4 kabupaten lainnya Pak? Untuk beras, kami melayani selain Kabupaten Merauke ada Duga, Asmat, Mapi, sama Bovendigul. Itu yang kami layani. Selain beras, Bulog juga menjamin stok gula aman di Papua Selatan karena saat ini masih ada 2,5 ton gula di gudang Bulog dan pasokan tambahan gula akan datang ke Merauke dalam waktu dekat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-77 tahun, Kasrem 172 bersama puluhan personel berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma, Trikora, Waena. Upacara dipimpin langsung Kolonel Bayu Sudarmanto sebagai inspektur upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga. Kasrem mengatakan ziarah ini bertujuan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasrem juga mengajak prajurit mengenang dan merenungkan setiap perjuangan para pahlawan yang telah mengharumkan bumi pertiwi. Dalam peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat tahun 2022, Korem juga melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah dan khitanan massal. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Orang tak dikenal menembak mati seorang warga sipil yang berprofesi sebagai pegawai Bank Papua. Korban bernama Darius Julius Yumame. Tubuhnya tergeletak di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun saat tiba korban sudah meninggal dunia. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras pendek
karena terlihat dari bekas luka pada tubuh korban. Pelaku penembakan diduga merupakan anggota KKB wilayah Sinak. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Kepulauan Yapen menembak rombongan polisi saat akan membuka blokade jalan Trans Yapen Saubeba. Aparat dan KKB sempat terlibat kontak tembak selama 1 jam. Polisi ditembaki KKB dari arah perbukitan. Kekurangan personel membuat polisi mundur. Dalam penyerangan tersebut, 2 mobil dinas Polres dibakar. Polisi yang kembali ke lokasi mendapati seorang warga tewas. Korban adalah warga yang saat kontak tembak terjadi sedang berada di lokasi. Diduga korban terkena peluru KKB. ...50 bangunan kios milik pedagang di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai dibakar sekelompok orang. Pembakaran kios berawal saat terjadi keributan antara pembeli dan penjual baju di Pasar Sinak. Pembeli tersebut kesal karena badannya gatal-gatal usai mencoba baju di tempat itu hingga terjadilah adu mulut. Selain membakar kios, 4 warga juga terluka karena sempat terlibat bentrok dengan pembakar. Aparat meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan masalah ini kepada pihak berwajib. Polisi menggerebek 2 rumah di Jalan Bayangkara Timika, Provinsi Papua Tengah. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan maraknya penjualan miras oplosan di 2 lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 4 karton yang berisi minuman lokal jenis Sopi di dalam kamar tidur. Minuman keras tersebut dijual seharga Rp15.000 per plastik. Eksekusi tanah di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Daya berakhir ricuh. Sejumlah warga yang menolak eksekusi Pengadilan Negeri Sorong mencoba menghalangi petugas. Bahkan, wanita ini mencoba mencegah alat berat yang berusaha merangsek masuk. Wanita ini akhirnya bersedia turun setelah petugas membujuknya. Kendati protes berlanjut, proses eksekusi tetap berlangsung. Sejumlah bangunan akhirnya diratakan dengan alat berat. Pihak yang kalah hanya pasrah. Lima tentara tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Kabupaten Mimika yang terjadi Agustus lalu mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jayapura. Kelima tersangka yakni Kapten Domingus Kainama, Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra, Praka Pargo Rumbow, dan Pratu Rizky Oktav Mulyawan hadir dalam pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sidang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Rudi Prakamto dan 2 hakim anggota. Dalam dakwaan, auditur menguraikan perbuatan terdakwa mulai dari perencanaan pembelian senjata, pembunuhan, mutilasi, pembakaran mobil korban, hingga pembagian uang. Kelima terdakwa diancam pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Polisi mengungkap kasus pemerasan 8 orang wanita dengan modus menggunakan media sosial. Tim Buser Polres Merauke meringkus Rahmat yang berusia 21 tahun di rumahnya di kawasan Lampu 1 Merauke tanpa perlawanan.
Berdasarkan laporan seorang mahasiswi, ia diancam pelaku yang akan menyebarluaskan foto dan video bugilnya yang sudah diedit. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang agar foto dan video tersebut tidak disebarluaskan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, antrian kendaraan untuk membeli Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di Merauke masih saja terjadi. Bahkan, antrian diperkirakan akan semakin parah karena kebutuhan warga akan BBM juga semakin meningkat, sementara pasokan tidak sebanding. Pertamina setiap hari hanya bisa memasok BBM jenis Pertalite dan solar ke Merauke sebanyak 8 kiloliter. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Pedagang Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat mengeluhkan telur ayam yang mengeluarkan bau busuk dan berisi belatung. Telur tersebut diduga sudah membusuk karena kapal yang membawanya terlambat masuk. Para pedagang mengaku rugi karena telur tersebut tidak dapat dijual. Pedagang juga meminta dinas terkait agar memantau setiap sembako yang masuk di Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.